Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah merahmati, amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Ustadz punya nasihat untuk saya? Saya ingin berhenti bekerja yang mana jam kerjanya dari jam 8 sampai jam setengah 5 sore. Suami pendapatannya tidak tentu. Marketing rumah. Ya, rumah lagi sulit ya. Properti lagi nggak. Anak 4 masih kecil-kecil. Gaji saya untuk makan sehari-hari kalau suami belum punya uang. Terima kasih. Iya, terima kasih jazakallahu khair. Yang pertama, kita tahu bahwa eh, kita kan kembali kepada hukum bekerja bagi istri. Istri, hukum bekerja bagi istri, boleh dengan syarat dan dengan catatan. Dan di antara syarat dan catatan tersebut adalah tidak melalaikan kewajibannya. Dan di antara kewajibannya adalah mendidik anak dan mengurus anak. Itu yang perlu diperhatikan. Di samping ada beberapa syarat dan ketentuan, tapi salah satunya adalah tidak melalaikan dia dari kewajibannya yang fardhu ain. Dan anak adalah tanggung jawab istri untuk mendidik dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus didudukkan. Kalau akhirnya membuat anak-anak tidak kepegang, maka kita harus tinjau ulang lagi, jemaah. Kalau anak-anak sampai tidak terdidik, terasuh dengan benar, terurus dengan benar, maka ini yang harus dipertimbangkan. Tapi masalah nggak sesimpel itu. Kita harus bicara dengan suami kita, bicara dari hati ke hati. Kalau misalnya kita benar-benar beriman sama Allah, bahwa Allah Ar-Razzaq, dan yakin seyakin-yakinnya, kita kuatkan tauhid kita kepada Allah. Kita yakin man taraka sya'ni la awadallahu khairan min. Kita yakin dengan konsep barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan kasih gantinya yang jauh lebih baik. Allah akan kasih gantinya yang lebih baik lagi. Dan tawakal kepada Allah, kuntum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum. Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan kasih kalian rizki sebagaimana Allah kasih rizki kepada seekor burung yang berangkat di pagi dalam kondisi perut lapar dan pulang dengan perut kenyang dan membawa makanan kepada keluarganya. Jadi kalau suami pendapatannya tidak tentu, cocok nih sama hadis tawakal burung. Burung juga nggak tentu. Bahkan burung nggak jelas juga mau dapat dari mana. Sama. Burung nggak punya tabungan, nggak punya deposit, nggak punya berangkas, nggak punya kulkas. Pernah ketemu burung punya kulkas? Jadi kalau ada makanan sisa dimasukin ke freezer, nggak punya. Itu bisa. Asal tawakalnya kayak dia juga gitu loh. Tawakalnya tuh kuat. Jadi ini bukan tentang berhenti atau enggak, tapi bagaimana dengan amalan hati kita? Kalau kita yakin, bismillah. Tapi ingat, dan yang terakhir ingat bahwa uang itu kalau kita nggak dapat di tahun 1442 Hijriah misalnya, atau di tahun 2021, kita insya Allah masih punya peluang dapatkan uang di tahun 1443, 1444 atau 2023, 2024. Ada banyak orang miskin tahun lalu, tahun ini jadi orang kaya. Ada banyak orang miskin 5 tahun yang lalu, tahun ini sangat berkecukupan. Tapi masa kecil anak-anak kita nggak bisa berulang, hadirin. Masa kecil anak-anak kita, kalau kita miss hari ini, dia nggak akan bisa jadi kecil lagi. Dan kalau salah, atau kalau mereka nggak dapat pendidikan, nggak dididik, nggak diasuh, nggak diurus,
akan menjadi bom waktu yang bisa meledak kapan saja di masa yang akan datang, dan kalau itu meledak akan melukai kita semua. Akan melukai kita semua. Mungkin sekarang belum meledak kalau masih kecil-kecil. Kita lihat. Jadi coba kita renungkan, masa kecil anak kita nggak bisa diulang lagi. Kita kehilangan momentum di 5 tahun ini, kapanpun kita nggak bisa balikan. Tapi kerjaan, bisnis itu bisa comeback gitu loh. Oke, saya mau off dulu 5 tahun, habis 5 tahun saya balik lagi. Betul, intuisi mungkin masih harus diasah, tapi masih ada peluang. Uang masih bisa dikejar, tapi masa kecil anak nggak bisa dikejar. Coba kita renungkan itu. Allah ta'ala misal.